Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita lanjutkan dars usulun fi tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita sampai pada bab qala al-musannif rahimallahu taala ad-dhamiru. Naam, dhamir sebagaimana yang antum sudah pelajari dalam pelajaran nahwu, ya. Dhamir itu adalah, ya, ringkasnya kata ganti, ya. Kata ganti orang, baik orang pertama, kedua dan ketiga. Nah, alhamdulillah antum sudah mempelajari tentang dhamir sehingga mudah memahami apa yang akan dijelaskan oleh Syekh di sini. Kalau kita belum belajar nahwu shorof, ya, terkhususnya dhamir, ini akan bingung dengan istilah-istilah yang akan beliau sampaikan di sini. Jadi, ya, dan anda anggap sudah selesai mukhtarat, ya, insyaallah tentang dhamir, ya, dasar-dasarnya sudah cukup. Qala musannif rahimahullahu taala ad-dhamiru lughatan. Dhamir lughah, secara bahasa. Jadi dhamir, ya, secara bahasa adalah minad dhumuri wa huwal huzalu liqillati hurufihi. Jadi dhamir dalam bahasa Arab itu diambil dari, bisa akar katanya ada dua, ya, jadi ada dua akar katanya. Yang pertama minad dhumur, dari kata al-dhumur. Apa itu al-dhumur? Wa huwa al-huzal. Huzal itu artinya kurus. Kalau bahasa Indonesia, al-huzal itu artinya kurus. Kenapa kata ganti ini dhamir dalam bahasa Arab itu digunakan istilah kurus ini? Kenapa? Liqillati hurufihi, karena sedikitnya hurufnya. Karena dhamir itu hurufnya sedikit gitu. Dhamir itu hurufnya sedikit. Paling sedikit berapa huruf dhamir? Satu huruf, ya. Ya mutakalim kan? Nah, ya mutakalim itu dhamir, ya, satu huruf. Qalami, ya, pulpen saya, yaitu ya mutakalim, itu dhamir mutakalim. Yang dua huwa, ya. Yang paling tinggi berapa huruf? 3, huma, atau ya lebih, antum, kan, antum 4 huruf. Intinya sedikit hurufnya jika dibanding dengan isim zahir yang lawan dari dhamir. Itu disebut, makanya kurus, gitu, diambil dari kata kurus karena sedikit hurufnya. Atau dari akar kata yang lain, au minal idmar, ya, jadi diambil dari kata al-idmar. Wa huwa al-ikhfa. Apa yang dimaksud dengan al-idmar? Al-ikhfa, tersembunyi. Jadi idmar itu al-ikhfa, maksudnya samar, tersembunyi, ya. Kenapa kata dhamir, kata ganti dalam bahasa Arab diambil dari kata idmar yang artinya tersembunyi? Likasrati istitarihi, karena banyak tertutupnya itu dhamir, ya. Ala kulli hal, ya, kalau kita mau ringkas dengan bahasa Indonesia, ya, dhamir itu kata ganti, begitu saja. Dan antum insyaallah sudah paham, ya. Kata yang digantikan oleh dhamir apa namanya? Isim dhahir, ya kan? Kan dhamir itu kata ganti, yang dia gantikan zahir itu. Jadi nanti akan disebutkan istilah di sini. Jadi anda harus paham apa itu isim dhamir, apa itu isim zahir. Ya, contoh kalau kita gunakan isim zahir, Muhammadun talibun, ya kan? Berarti Muhammad isim zahir, langsung orangnya disebutkan namanya. Makanya disebut zahir, tampak, langsung jelas orangnya. Kalau saya ganti huwa talibun, nah huwa ini namanya isim
domir, ya, domir yang menggantikan Muhammad. Berarti Muhammad itu zahirnya, isim zahirnya, huwa tadi isim domirnya, begitu. Nah, itu makna secara bahasa. Adapun secara istilah, wa fil istilahi, adapun dalam istilah nahwu atau istilah dalam usul tafsir, dhamir adalah ma kuniya bihi anil zahir ikhtisaran. Secara istilah dhamir adalah apa-apa yang kunyah di kunyah. Apa itu kunyah? Apa? Digelari, ya, atau dikunyah, digelari dengannya anil zahir, isim zahir. Nah, begitu saja. Intinya dhamir itu menggantikan isim zahir seperti tadi. Dalam rangka apa? Ikhtisaran, dalam rangka meringkas. Kalau kita katakan Muhammadun thalibun, kepanjangan Muhammad, kita katakan saja huwa thalibun, dia seorang ya pelajar, begitu. Untuk meringkas, menyingkat, ikhtisar. Terkadang kita kan malas mau sebut nama orang, ya kita gantikan saja dengan dia. Ya, kalau kita sebut nama orang kepanjangan, ya kita ganti dengan dhamir, begitu. Waqila, dan ada yang pendapat yang mengatakan secara istilah ma dalla ala hudur, ya, ma dalla ala hudurin aw ghaibatin la min madatihima. Dhamir adalah apa-apa yang dalam menunjukkan ala hudurin, ke atas yang hadir. Nah, dhamir nanti ini sudah ada di nahwu ini, ya. Au ghaibah atau ghaibah atau yang ghaib, ya. Apa-apa yang menunjukkan yang hadir dan yang ghaib. La min madatihima, tapi tidak ditinjau dari zatnya. Ya. Jadi tidak disebutkan zatnya, tapi disebutkan kata gantinya, ya. Naam, kalau dhamir yang hadir apa? Ya. Orang keberapa hadir itu? Pertama dan kedua, itu yang hadir kan? Ya. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Itu yang hadir orang kedua. Orang pertama ana nahnu. Itu yang hadir. Kalau yang ghaib, ya orang ketiga, ya huwa humahum, hiya humahunna. Itu yang ghaib. Berarti yang istilah kedua ini ditinjau dari sisi nahwu, ya, apa-apa yang menunjukkan atas yang hadir dan yang ghaib, tapi tidak kepada zatnya, ya. Nah, kemudian Syekh jelaskan di sini, ya, di Al-Quran antum akan banyak sekali menemukan dhamir, makanya antum harus paham tentang dhamir ini, dan faedahnya besar, ya, akan beliau jelaskan di sini, ya. Banyak sekali dhamir, baik itu dhamir mustatir yang tersembunyi yang ada di fiil-fiil itu, ya, ataupun dhamir yang tampak, ya, yang baris, dhamir baris yang tampak. Ada yang mustatir tersembunyi, ada yang mustatir wujuban, ya, ada yang mustatir jawazan. Masih ingat? Mustatir wujuban yang wajib dimustatirkan, ada yang boleh dimustatirkan. Naam. Nah, di sini beliau akan jelaskan, ya, fadalu alal hudur nau'an, yang menunjukkan dhamir yang menunjukkan yang hadir itu ada dua macam, ya, orang pertama dan kedua. Ahaduhuma, yang pertama, ma wudi'a lil mutakallim, dhamir yang wudi'a dibuat untuk al mutakallim, untuk orang yang berbicara. Berarti orang keberapa? Pertama. Mutakallim itu orang pertama yang berbicara, ya, ana nahnu, begitu. Ya, mislu, contoh. Nah, beliau langsung bawakan ayat Al-Quran contohnya. Wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu, dan aku serahkan amri, urusanku, ilallah, kepada Allah. Mana dhamir yang mutakalimnya? Ya, amri. Kemudian di mana lagi? Ada dua. Ufawwidu, ya kan? Ya, itu ada dhamir mustatir, takdirnya apa? Ufawwidu ana, mutakalim. Ya, satu terdapat dalam fiil ufawwidu, ya, ufawwidu kata fawwada yufawwidu. Dia ganti ya-nya, huruf mudharaahnya dengan ana, hamzah, ufawwidu, yang menunjukkan dhamir mustatir takdirnya ana.
Kemudian amri, ya itu ada ya mutakallim, itu juga domir. Ilallah, kepada Allah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Masya Allah. Ya, ini ucapan kita ya ketika kita menghadapi masalah apapun, wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Itu mutakallim. Makanya anak katakan antum harus sudah menguasai domir ini ya. Kalau belum kuasai memang bingung ini, mana domirnya di sini ya. Ya, ufawwidu amri ilallah. Ufawwidu di situ ada domir ya, mustatir, takdirnya apa? Ana. Apa i'rab domir mustatir, takdirnya ana di situ? Apa? Apa i'rabnya? Domir mustatir takdirnya ana. Ufawwidu. Iya, DP i'rab. Rafa sebagai fa'il. Karena dia dhamir isim mabni, berarti bagaimana mengirabnya? Fima hali raf'in sebagai fa'il. Ahsan Abu Zaki. Amri ya mutakalim, itu dhamir juga mutakalim. Apa i'rabnya? Bukan. Kalau maf'ul bihnya amronya, ya, saya serahkan amro, urusan. Nah, tapi yang ya mutakalimnya apa di situ? Yang ya mudhafun ilaihi, ahsan. Ya, berarti i'rabnya apa kalau mudhaf ilaihi? Fi mahali jarrin. Ya. Makanya ya mutakallim di situ namanya dhamir jar muttasil, dhamir jar yang muttasil, yang bersambung dengan isim. Nah, murojaah lagi dhamir ini. Ya. Taib. Itu yang menunjukkan yang mutakallim. Berarti ada dua, ada yang di fi'il ufawwidu, yang di situ rafa sebagai fa'il fi mahali raf'in. Kemudian ada yang di amri, ya, itu fi mahali jarin sebagai mudhafun ilaih. Saya serahkan urusanku kepada Allah. Ghafir 44. Kemudian yang tsani, dhamir yang apa? Yang hadir yang kedua, yang orang keberapa? Kedua. Ya. Ya, mukhatab. Ma wudi'a lil mukhatabi, apa yang dibuat untuk ya yang orang yang diajak berbicara, mukhatab, ya. Jadi mukhatab, orang yang diajak berbicara. Misalnya ana berbicara dengan antum, berarti antum mukhatabnya ana, ya. Kalau antum jamak berarti gunakan dhamir antum, banyak itu. Apa yang dibuat untuk orang yang diajak berbicara. Mislu, contohnya ada ayat Al-Qur'an lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Naam. Mana dhamir mukhatabnya di sini? Dan an'amta, dhamir ta di situ ya. Namanya ta mukhatabah, ta mukhatab, ya. Apa i'rabnya ta di situ? An'amta. Ini namanya dhamir apa? Dhamir rafa, dhamirun raf'in muttasil, dhamir yang rafa dan bersambung dengan fiil. Ya, sudah ada namanya situ, dhamir rafa, berarti dia kedudukannya selalu rafa. Mengapa dhamir ini dinamakan rafa? Karena dia kedudukannya pasti rafa. Sebagai apa? Fa'il fi mahali raf'in. Makanya dinamakan dhamir rafa muttasil, ya. Ya. An'amta, an'amtuma, an'amtum, an'amti, an'amtuma, an'amtunna, dan seterusnya. Itu dhamir rafa muttasil, bersambung dengan fiil. Nah itu. Jalan orang-orang yang an'amta, engkau berikan nikmat, alaihim, atas mereka. Itu yang mukhatab. Paham? Paham ya? Insyaallah. Jadi ilmu dalam syar'i itu saling berkonek semua, ya. Antum belajar domir dulu, mungkin antum disuruh batasrif huwa huma hum, apa sih gunanya ini? Nah, gunanya ini antum belajar usul tafsir. Nanti kembalinya gunanya ketika antum baca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis, itu gunanya. Ya. Kemudian, nah, Syekh berikan catatan tentang dua macam domir ini, yang mutakalim, yang orang pertama dan orang kedua.
ya, orang mutakalim orang pertama, yang mukhatab orang kedua. Wa hadani, dan dua domir ini maksudnya, ya, hadani la yahtajani tidak membutuhkan, ya, keduanya tidak membutuhkan ila marji, kepada tempat kembali, ya. Biasanya kan domir itu butuh tempat kembali, menunjukkan siapa. Nah, itu khusus orang ketiga. Kalau orang kedua dan pertama dan kedua tidak butuh tempat kembali, karena yang bicara kan. Misalnya tadi, ya, ufawwidu, ya, saya katakan ufawwidu amri. Kembali kepada siapa kata ufawwidu ana itu? Ya, kepada orang yang bicara tentunya kan. Ya, amri, urusanku. Pihak mutakalim di situ kembali pada siapa? Ya, pada saya yang berbicara. Tidak perlu lagi tempat kembalinya di dalam, ya, teksnya. Nah, kata Syekh di sini tidak butuh marji, ya, tidak butuh rujukan, tidak butuh tempat kembali. Iktifaan, karena cukup bidalalati, dengan, ya, bididalatil huduri anhu, dengan indikasi, ya, ada penunjukan al huduri anhu, orang yang hadir yang berbicara itu. Tidak perlu kembali kepada siapa. Jadi domir orang pertama dan kedua tidak butuh tempat kembali. Jadi tidak perlu antum tanya. Misalnya di kalimat tadi, siratal ladzina an'amta alaihim. Anta di sini kembali pada siapa? Cari. Nah, tidak perlu. Kita sedang berbicara kepada Allah, ya kan? Kembali kepada Allah tentu yang kita mintai dalam ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu tidak butuh orang kembali, tempat kembali yang pertama dan kedua. Nah, kemudian yang ketiga, wadalu alal ghaib. Kemudian domir itu ada yang menunjukkan kepada ghaib. Ya, orang ketiga ghaib. Ya huwa humahum, ya humahunna. Itu ghaib. Apa itu domir ghaib? Ma wudi'a lil ghaib. Apa-apa yang dibuat untuk lil ghaib, yang tidak hadir. Orang ketiga. Yang dibicarakan, dia tidak hadir. Makanya ghibah itu kan disebut ghibah, kata ghaib, membicarakan seseorang yang dia tidak hadir di situ, membicarakan keburukannya, itulah ghibah, ya. Dzikruka akhaka fima yakrah, itu kata Rasulullah. Ya, engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang dia benci, ya. Ghibah, dia nak hadir kan? Kalau dia hadir bukan ghibah namanya, ya. Nah, kemudian adapun yang orang ketiga ini ghaib, kata Syekh, wala budda, maka harus lahu, baginya, bagi domir tersebut, min marji'in, butuh marji, butuh tempat kembali, ya'udu alaihi, yang kembali kepadanya. Jadi domir ghaib itu harus ada tempat kembalinya, kepada siapa domir itu menunjuk, ya. Contohkan, ya, saya contoh dulu sebelum beliau masuk ke contoh beliau, ya. Ya, kita katakan, ya, Muhammadun talibun wa huwa talibun mujtahidun. Nah, Muhammad, pertama saya pakai isim dhahir. Muhammad adalah talibun, seorang pelajar. Wa huwa talibun mujtahidun, dan dia adalah seorang pelajar dan yang bersungguh-sungguh. Nah, di situ ada huwa. Huwa ini kan domir. Orang keberapa ini? Huwa, orang ketiga. Nah, dia butuh tempat kembali. Kembali kepada siapa huwa ini? Kepada Muhammad, menunjukkan Muhammad, begitu. Nah, itu tempat kembali, itu namanya marji, ya, rujukan khusus orang ketiga. Kalau orang pertama dan kedua nak perlu tempat kembali, ya, yang bicara, yang kembali kepada orang yang bicara tentunya kan, begitu. Nah, dia butuh tempat kembali, kata Syekh. Kemudian beliau lanjutkan, Anda baca saja karena panjang, biar bisa selesai insyaallah. Wal aslu, nah, asalnya, nah, berarti ini masih membicarakan marji, berarti orang yang khusus domir yang orang ketiga. Wal aslu, hukum asal fil marji'i,
kepada marji itu tentang marji, hukum asalnya marji, ya marji itu tempat kembalinya dhamir. Ayyakuna, hendaknya marji itu sabiqan, harus mendahului, ala dhamiri, mendahului dhamir. Itu hukum asalnya. Ya. Lafdhan, baik secara lafadznya, urutan penyebutannya, wa rutbatan, atau secara urutan dalam tata bahasa Arab. Baik, nanti ini jelaskan insyaallah. Jadi pahami dulu kalimat ini, ya. Hukum asalnya kata Syekh, wal aslu fil marji, tentang marji itu, hukum asalnya marji, tempat kembali dhamir, ayyakuna, hendaknya, sabiqon, marji itu sabiqon, mendahului, ala dhamir, mendahului dhamir, baik secara lafaz maupun rutbah, maupun dalam urutan tata kalimat bahasa Arab. Begitu. Itu hukum asal, ya. Contoh tadi, ya. Muhammadun talibun wa huwa talibun mujtahidun. Marji'nya mana sini? Marji'nya Muhammad. Domirnya mana? Huwa. Dalam kalimat tadi yang saya bacakan itu, mana yang lebih dulu? Marji atau domir? Marji, itu maksudnya. Marji, hukum asalnya marji dulu baru domir. Tuh, itu hukum asal. Marji dulu, ya namanya kan tempat kembali. Dia harus kembali ke belakang. Nggak mungkin kembali ke muka. Tapi nanti ada yang kembali ke muka. Nah, hukum asal, kita bicara hukum asal. Domir itu kembali ke belakang, ya. Kalau kita tulis dan maksudnya Muhammadun, ya, talibun, nanti dia kembali ke belakang. Begitu. Itu secara lafaz. Ya. Jadi marji mendahului domir secara lafaz, ya. Atau secara urutan bahasa Arab, ya. Secara urutan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab biasanya urutannya apa? Kalau kalimat jumlah fi'liyah saja kita ambil, ya. Kalau jumlah fi'liyah, apa lebih dulu? Fi'il, fa'il, maf'ul bi, itu maksudnya, ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bi, itu maksudnya rutbatan secara urutan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan SPOK, SPO, subjek, predikat, objek. Subjek itu apa? Pelakunya, fa'il, predikat itu fiilnya, objek itu maf'ul bi. Itu kalau bahasa Indonesia. Budi makan, Muhammad makan pisang, ya. Muhammad makan pisang. Fa'il dulu. Muhammad fa'il, pelaku kan. Makan kata kerja, pisang maf'ul bi. Kalau bahasa Arab enggak, kata kerja dulu, ya. Akala Muhammadun hubzan, telah makan, nah kata kerja dulu kan, Muhammad si pisang. Nah, itu. Jadi urutan bahasa Arab kata kerja dulu. Nah, jadi itu. Jadi marji itu hukum asalnya mendahului domir secara urutan bahasa Arab. Nanti kalau sudah dicontoh akan lebih paham insyaallah. Lihat. Ya. Mutabiqan lafdhan, dan dhamir itu harus sesuai lafaz, ya. Mutabiqan lahu, mutabiqan, ya. Marji itu harus sesuai lahu bagi dengan dhamir itu lafdhan, secara lafadznya, maksudnya dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Jadi kalau tadi Muhammad berarti dhamirnya apa? Huwa. Kalau Aisyah berarti dhamirnya hiya, kan? Aisyatun, ya, talibatun wa hiya talibatun mujtahidatun. Itu maksudnya mutabiqan lahu lafdhan, harus sesuai antara marji dan dhamir itu secara lafaz, maksudnya dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Wa ma'na, dan dari sisi makna, ya, kepada siapa dhamir itu kembali. Nah, mislu, sekarang beliau akan berikan contoh. Nah, kalau contoh, dengan contoh insyaallah lebih paham. Contohnya, wanada Nuhun rabbahu. Nah, wanada Nuhun rabbahu. Nada itu apa? Fiil madhi, ia menyeru. Nuhun sebagai apa?
fa'il, ya, rafa sebagai fa'il. Rabba maf'ul bi nasab, hu mudhafun ilai, itu dhamir. Nah, kalimat wanada nuhun rabbahu ini sesuai hukum asal semua. Baik, ya, lihat hukum asal pertama. Ya, kita kembali ke definisi. Asal pertama, marji mendahului dhamir secara lafaz. Sekarang dhamir hu itu kembali ke siapa? Ke Nuh, lihat kan? Kembali marjinya mana? Nuh. Lihat. Dhamir Nuh mendahului dhamir atau tidak? Marjinya mendahului dhamir atau tidak di sini? Tidak. Marjinya mendahului dhamir atau tidak? Iya kan? Nuh lebih dulu kan? Ya, berarti sesuai hukum asal. Baik secara lafaz maupun secara apa? Tata bahasa Arab. Lihat. Fi'il, nada, fa'il, nu, maf'ul bi, rabba. Ya kan? SPOK bukan. Kalau kita singkat ke bahasa Indonesia jadi apa? PSO. Ya, PSO bukan SPO, jadi PSO. Ya. Kata kerja fa'il maf'ul bi. Nah, dan mutabiqan lahu lafdhan. Cocok lafadznya. Hu di sini nu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, maka menggunakan hu. Rabbahu bukan rabbaha. Ya. Maknanya pas juga. Hu kembali kepada Nuh. Nah, dan menyeru Nuh Rabbnya. Nah, kalimat ini pas dengan hukum asal. Marji'nya lebih dulu, baik secara lafaz maupun secara urutan. Terus cocok dengan tempat kembalinya, marji'nya dan domirnya cocok. Sampai sini paham? Paham ya? Khairil paham? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, sekarang beliau akan kembali apa? Nah, belum. Kemudian berarti kita lanjutkan. Oh, sudah paham. Wa qad yakunu mafhuman min madatil fi'li as-sabiq mithlu. Dan terkadang dhamir itu mafhuman dipahami min madati dari huruf-huruf mada, sini huruf-huruf penyusun fi'il as-sabiq yang mendahuluinya. Mislu. Ini maksudnya kan kita membicarakan marji. Kalau tadi dalam kalimat di atas wanada nuhun rabbahu, dhamir hu di situ marjinya gampang. Kita langsung berarti kembali ke Nuh. Dan Nuh menyeru Rabbnya. Berarti katanya itu kembali ke Nuh. Nah, terkadang dhamir itu kembali kepada apa? Madatil fi'il, huruf-huruf fi'il, penyusun fi'il. Contoh, nah. Contohnya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu. Fi'il apa ini? Fi'il amar, kata kerja. I'dilu. Waw jamaah sebagai fa'il. Adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa. Dia aqrabu, lebih dekat littaqwa, kepada ketakwaan. Al-Maidah ayat 8. Nah, sekarang fokus kita pada dhamir huwa. Adillah, dia lebih dekat kepada ketakwaan. Huwa di sini marji'nya kemana? Mana marji'nya? Fi'il i'dilu, adil, ya. Nah, tapi yang dia tunjukkan adalah madatul fi'il, ya, huruf-huruf fi'il itu maksudnya keadilan, ya. Adilah kalian, karena keadilan itu lebih dekat kepada taqwa. Mana kata keadilan? Ya, masdar dari kata i'dilu, ya kan? I'dilu, adalah ya'dilu, ya. Mana masdarnya apa? Adalah, ya, adalatun, keadilan. Meskipun tidak ada kata keadilan di situ, tapi itu kata kita sudah paham mafhum min madatil fi'il, dari huruf-huruf penyusun fi'il. I'dilu kan, ya, dari kata adalah, maka dari kata adalah ya'dilu, maka kita lihat masdarnya apa. Nah, adilah kalian karena dia, keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Meskipun antum mana kata keadilan itu kan fi'il amr. Nah, itu mafhum, dipahami dari masdarnya dari kata i'dilu, begitu, ya. Paham kan?
Nah, jadi kalau terjemahkan misalnya i'dilu, adillah kalian, dia keadilan itu lebih dekat pada takwa. Terus ditanya mana keadilan? Tidak ada keadilan di situ, fil amr, adillah kalian. Ya, katakan itu mafhum, dipahami dari kita ambil masdarnya i'dilu itu. Nah, ini kata Syekh menjelaskan tentang hukum asal marji. Nah, sekarang terkadang marji itu mendahului domir. Ya, kita baca kata beliau. Wa qad yasbiqul lafdhan la rutbatan mislu. Terkadang ya, yasbiqu marji itu mendahului domir secara lafaz, la rotbatan, tapi tidak secara urutan, ya, tapi tidak secara urutan. Nah, nanti kalau dicontoh antum lebih paham insyaallah. Ya, wa qad yasbiqu, terkadang berarti ini keluar dari hukum asal. Hukum asal kan harusnya marji lebih dulu, ya. Nah, terkadang marji itu mendahului domir secara lafaz tapi tidak secara rotbah. Mislu. Contoh. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Dan ingatlah, ibtala, telah menguji Ibrahim. Kalau kita terjemahkan secara urutan nanti bisa salah paham ya. Nanti dikira Ibrahim yang menguji. Dan ingatlah ketika telah menguji Ibrahim Robnya, kan begitu. Jadi kita terjemahkan saja dari failnya. Dan ingatlah ketika Robnya menguji Ibrahim, begitu ya. Nah, lihat sekarang yang kita menjadi fokus adalah kata domir mana? Hu, ya, Rabbuhu. Hu ini kembali ke mana? Kembali ke Ibrahim. Sebentar, Anda pahami dulu. Di sini marjinya mendahului apa? Domir. Kenapa Syekh menjelaskan waqad yasbiqu lafdhan wala rotbatan? Ini keluar dari hukum asal ya, secara rutbah. Oh na'am, lihat. Secara urutan ya, ini dia keluar dari hukum asal. Kan tadi lebih dulu fa'il, lebih dulu fi'il, baru fa'il, baru maf'ul bi. Di sini lihat urutannya. Nah, ibtala fi'il kata kerja, Ibrahim apa? Maf'ul bi. Rabbu fa'il. Berarti tak tukar sih ya, maksudnya ini keluar dari hukum asal. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Robnya, boleh begitu kita terjemahkan. Dan ingatlah ketika Robnya menguji Ibrahim. Nah, ini keluar dari hukum asal. Hu ini benar kembali kepada Ibrahim ya, kembali tetap kepada Ibrahim, tapi dia keluar dari hukum asal karena susunannya lebih dulu fi'il, baru maf'ul bi, baru fa'il. Paham di sini? Paham dia kenapa dia disebut dia keluar dari hukum asal? Ya, karena dia ya, secara susunan bahasa Arab terputar. Ya, maf'ul bi dulu baru fa'il di sini dalam kalimat ini. Wa idzi bitala Ibrahim rabbuhu. Kemudian wa qad yasbiqu ratbatan la lafdhan, dan terkadang mendahulunya secara rotbah, secara urutan, tapi tidak secara lafaz. Mislu, contoh, hamala kitabahu at-talibu. Nah, ini yang domirnya bukan kembali ke belakang tapi ke depan. Hamala fi'il madhi, kitabah apa? Maf'ul bi, hu mudhafun ilahi, at-talibu sebagai fa'il. Nah, lihat urutannya, fi'il, maf'ul bi, fa'il.
Nah, kata hu yang ada dalam kitabahu itu kembalinya ke siapa? Ke tolib, ya, ke tolib. Jadi kembalinya ke muka, makanya ini keluar dari hukum asal, ya. Telah membawa kitabnya pelajar itu, ya. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia sih ya sama saja. Pelajar itu pelajar itu telah membawa kitabnya, begitu. Tapi secara rotbah bahasa Arab ini keluar dari hukum asal dan domirnya juga kembali ke depan. Ya, hamala kitabahu at-talib. Kenapa tidak hamala talibu kitabahu? Nah, kalau ini kan pas toh, nah, sesuai. Tapi tidak apa-apa. Ini belum menjelaskan dalam bahasa Arab tidak masalah seperti ini. Dalam bahasa Arab boleh, ya, keluar dari hukum asal domir itu kembalinya ke depan, bukan ke belakang. Paham sampai sini? Nah, kemudian masih beliau lanjutkan lagi. Wa qad yakunu mafhuman minas siyaqi, dan terkadang, ya, marji itu ini masih tentang marji semua dibicarakan. Dan terkadang marji itu mafhuman, bisa dipahami minas siyaq, dari siyaq. Ya. Jadi marjinya tidak ada di dalam kalimat. Kalau ini kan semua dari tadi ada kan? Ya. Coba kita lihat dari awal. Wa nada nuhun rabbahu. Marjinya ada di situ, ada kan? Nuhun. Ya kan? Marji tempat kembali domir. I'diluhu aqrabu littaqwa. Marjinya ada, ya, terkandung dalam kata i'dilu, ya, masdarnya, ya, atau udul, ya. Al-udul. Masdar dari adala ya'dilu, udulan, ya. Wa idzi bitala Ibrahima rabbuhu. Mana marjinya? Ibrahim. Ada kan? Hamala kitabahu at-talibu. Mana marjinya? At-talibu. Ada semua marjinya, tempat kembali domir itu ada. Nah, tapi terkadang tempat kembali domir itu, marji itu mafhuman, hanya dipahami min siyaqi kalam, min siyaq, dari konteks kalimat. Siyaq itu konteks kalimat. Ya. Kan ada teks dan konteks kalimat. Kita bisa kembalikan ke konteks kalimatnya. Nah, di sini contoh. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Ini surah An-Nisa ayat 11. Ini membicarakan tentang apa? Warisan. Wali abawaihi, dan bagi kedua orang tua. Abawaihi itu dua bapak, maksudnya bapak dan ibu. Ya, bukan dua bapak ya, tapi bapak dan ibu, ya. Itu sering dinamakan dalam bahasa Arab abawaihi. Ya, dua orang tua, begitulah. Dan bagi kedua orang tua, likulli wahidin minhuma, masing-masing bagi keduanya mendapatkan as-sudus. Berapa? Sudus? Seperenam sudus. Jadi bapak dan ibu mendapatkan 1/6 dari harta warisan, mimma taroka, dari apa-apa yang dia tinggalkan, in kana lahu walad, jika yang meninggal itu memiliki anak, ya. Jadi kalau yang mati itu punya anak, maka bapak dan ibunya dapat warisan, tapi cuma dapat 1/6. Ya, kalau warisannya 2 miliar, 1/6 berapa? Lumayan. Nah, sekarang fokus kepada domir ingkana lahu. Hu di situ kan domir. Jika dia punya anak. Nah, di situ kan ada kata dia toh, lahu. Dua bapak dan ibu masing-masing keduanya mendapatkan sudus, ya, mendapatkan 1/6 mimma taroka, dari apa-apa yang dia tinggalkan, ingkana lahu walad, kalau dia punya anak. Nah, dia ini kembali ke siapa? Hu di situ. Nah, orang yang meninggal, mana orang yang meninggal di situ? Ada gak kata-kata si mayit? Nah, fad-domiru, maka domir pada kata lahu, hu di situ, ya'udu alal mayit, kembali kepada si mayit, meskipun di situ tidak ada kata-kata mayit. Al-mafhum, yang dipahami, min qaulihi, dari firman Allah, mimma taraka, dari apa-apa yang dia tinggalkan. Nah, maksudnya yang si mati, yang orang mati tinggalkan, kan maksudnya begitu, ya kan? Kedua bapak dan ibunya
masing-masingnya mendapatkan 1/6 dari apa-apa yang dia tinggalkan. Yang dia tinggalkan siapa? Yang mayit tinggalkan, bukan yang tetangganya tinggalkan, tapi si mayit tinggalkan. Kalau si mayit itu punya anak, itu. Jadi ingkana lahu, hu di situ kalau dia, maksudnya si mayit punya anak. Di mayit tidak ada di sini kata-kata mayit. Jadi orang jangan bingung marji'nya kemana lahu ini ya? Ke abawaihi bukan, wahidin mana yang mana? Tidak ada kata-kata orang mayit di sini. Nah, kita pahami dari konteks. Di sini Allah sedang konteksnya sedang membicarakan warisan. Ya, warisan itu berarti ada orang yang mati, yang meninggalkan warisan, ada yang mewarisi. Yang mewarisi di sini sedang dibicarakan bapak dan ibu. Ya, begitu. Paham? Ya, insyaallah. Paham ya, Abu Lydia? Masyaallah. Nanti habis ini kita belajar waris ya. Fikih waris. Ya. Pernah belajar? Kita akan belajar fikih waris. Ya, ilmu yang sudah dilupakan zaman sekarang itu. Ya, jarang sekali ada takhusus ilmu waris. Kita belajar ilmu waris insyaallah habis ini. Sekaligus ana murojaah. Ya, memang benar, saya lupa. Nak jaga murojaah, nak jaga ajar kan? Walaupun sekarang katanya sudah ada aplikasi ya, tinggal antum kasih masuk langsung keluar ya, tapi kita harus belajar, ini ilmu warisan Rasulullah. Kita belajar, kita pahami ya, dan kita bisa terapkan insyaallah. Itu pahamnya bisa dipahami dari konteks kalimat. Jadi antum tidak usah bingung kembali ke mana lahu ini, kan katanya domir gaib ini harus ada tempat kembali, mana tidak ada di sini. Nah, pahami saja dari konteksnya kata Syekh. Wa qad la yutabiqu ad-dhamir ma'nan ya, dan terkadang kata Syekh di sini la yutabiq, tidak sesuai antara dhamir dengan marji'nya secara makna. Terkadang secara makna tidak sesuai. Apa contohnya? Dan di sini contoh. Kata Syekh di sini contohnya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfah. Kemudian thumma ja'alnahu nutfatan. Al-Mu'minun ayat 12 dan 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad, dan sungguh, khalaqna, telah kami ciptakan. Nah, di sini tidak perlu kita cari marji'nya ya. Kenapa? Itu kan domir mutakalim kan, mutakalim orang pertama kan. Ya, kembali kepada Allah loh. Dan sungguh telah kami ciptakan al-insan, manusia, min sulalatin, dari sulalah, dari saripati, min tin, saripati tanah ya, dari saripati tanah. Thumma ja'alnahu, kemudian ja'alnahu, kami jadikan hu, dia, nutfah. Apa itu nutfah? Mani ya. Kemudian kami jadikan dia ya setetes mani. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13. Kembali ke mana ya, yang kita fokus, kita cari dhamir yang orang ketiga di situ, ja'alnahu, hu. Nah, kami jadikan dia. Hu ini kembali ke mana? Dan kami jadikan dia insan. Dan kami jadikan manusia itu mani. Begitu? Manusia jadi air mani ya. Kemana? Bukan. Dan kami jadikan dia tanah itu menjadi air mani. Tidak. Nah, mari kita baca kata Syekh biar tidak menebak-nebak. Fadhamiru, maka dhamir yang ada dalam ja'alnahu, hu itu, fadhamiru ya'udu, kembali kepada al-insan. Lihat, bi'tibari lafdin, jika ditinjau dari sisi makna, dari lafadznya ya kan. Dan sungguh kami telah menjadikan manusia itu dari saripati tanah, kemudian kami jadikan dia mani. Secara lafadz kembali ke insan. Li'annal maj'ul, tapi secara makna tidak kembali ke insan. Kenapa? Syekh jelaskan di sini. Li'annal maj'ula nutfatan laisal insanil awal. Karena yang dijadikan air mani itu bukan manusia, Allah jadikan air mani ini, maksudnya tidak sesuai antara ya dhamir dan marji secara makna, ya secara makna. Itu kata Syekh di sini.
Nanti lihat tafsirnya ayat ini ya, Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13 ya. Jadi kalau kita katakan hu di sini kembali kepada insan, ya benar secara lafaz. Ya, karena Allah sedang membicarakan penciptaan manusia kan. Tapi kalau secara maknanya kok enggak pas ya, secara bukan enggak pas ya. Tidak sesuai secara makna. Ya, tsumma ja'alnahu nutfatan, kemudian kami jadikan dia manusia itu air mani. Nah, bagaimana itu? Nah, itu secara maknanya tidak pas, tidak sesuai kata Syekh di sini. Nah, untuk mengetahui lebih jauh antum silakan lihat tafsir ayat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13 ini. Kemudian beliau masih lanjutkan, wa idza kana al-marji'u, apabila marji' sholihan lil mufrad, cocok untuk isim mufrad, wal jam'i dan isim jamak, jaza auda ya, jaza audu ad-dhamiri, boleh mengembalikan dhamir itu alaihi bi ahadihima, kepada salah satu dari keduanya. Ya, kalau dhamir itu marji itu boleh untuk yang mufrad dan jamak, maka dhamirnya bisa dikembalikan kepada salah satu di antara keduanya. Contohnya misalnya, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Barang siapa yang barang siapa yang yu'min, beriman, yang dia beriman billah kepada Allah, wa ya'mal shalihan dan beramal saleh, yudkhilhu, Allah akan masukkan dia, yudkhilhu jannatin tajri, kepada surga-surga, tajri yang mengalir, min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, qad ahsanallahu lahu rizqa, dan sungguh Allah telah berbuat ya kebaikan kepadanya, memberikan rezeki yang baik kepadanya. Lihat, ini boleh marji'nya, lihat ada domir hu di situ. Marji'nya kembali ke mana nih hu? Yudkhilhu, memasukkan dia. Hu kan ghaib, berarti butuh marji. Marji'nya kembali ke mana? Ke man, ya. Apa? Man. Man, orang yang, ya. Orang yang. Man ini bisa untuk mufrad atau bisa untuk man ini apakah khusus hanya untuk mufrad atau untuk jamak boleh? Kata man jamak boleh ya, dia sholihan lil mufrad wal jam'i, dia bisa untuk mufrad dan jamak ya, orang yang beriman kepada Allah ya. Makanya di bawahnya khalidina, mereka kekal selama-lamanya. Man khalidina ini menunjukkan orang-orang tadi, man yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi tidak masalah. Jadi man ini boleh yudkhilhu ya. Boleh yudkhilhum. Ya kan? Ya seandainya di sini, ini kan Al-Qur'an ya, firman Allah, tidak boleh kita ganti-ganti. Tapi boleh kalau kita katakan wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yudkhilhum, Allah masukkan mereka ya. Makanya di sini bahkan khalidina. Jamak kan mereka kekal selama-lamanya. Kalau tidak boleh, man ini hanya khusus yang mufrad, pasti Allah katakan khalidun ya. Khalidan fiha kan, khalidan fiha, tapi Allah gunakan lafaz jamak, khalidina fiha, begitu. Itu maksud Syekh di sini, boleh. Masih berkaitan sekarang dengan domir. Wal aslu ittihadu marji'i dhamair idza ta'addadat. Wal aslu, hukum asal, ittihadu marji'i dhamir, bersatunya marji, tempat kembalinya dhamir, idza ta'addadat, jika dhamir itu banyak. Nah, jadi kalau ada dalam kalimat itu dhamirnya banyak, maka hukum asalnya semua dhamir itu kembali pada satu marji saja. Hukum asalnya itu maksudnya ittihadu marji dhamir, bersatunya tempat kembali dhamir. Idza ta'addadat, jika dhamirnya banyak. Ta'addad ini maksudnya dhamirnya banyak. Ya. Jadi kalau ada kata huwa banyak, itu hukum asalnya semua huwa itu kembali ke satu marji. Ya, itu hukum asalnya. Ya.
Saya contohkan tadi ya. Muhammadun, ya. Muhammadun talibun. Huwa talibun mujtahidun. Huwa tawilun, ya. Huwa tawilun. Apa lagi? Ya di situ kan ada kata huwa kan? Ada dua kata huwa kan? Huwa ini kembali kepada siapa? Kepada Muhammad itu. Jadi marjinya cuma satu, cuma Muhammad, meskipun domirnya. Kalau nanti di kalimat itu ada jadi panjang, banyak kata huwa, itu hukum asalnya semua itu kembali kepada marji yang satu, kepada Muhammad. Begitu. Nah sekarang beliau contohkan di dalam Al-Quran. Mislu contoh, allamahu syadidul quwa, ya, dzu mirratin fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Surah apa? An-Najm. An-Najm ayat An-Najm itu surat ke berapa? 53 ayat 5 sampai 10. Nah. Allah berfirman, "Allamahu syadidul quwa." Telah mengajarkan dia syadidul quwa, ya, yang sangat kuat. Itu maksudnya Jibril, ya. Di situ di allamahu itu Rasulullah. Telah mengajarkan Rasulullah, dia maksudnya Rasulullah syadidul quwa yang sangat kuat itu Jibril. Dzu mirratin fastawa, yang mempunyai akal yang cerdas, ya, yang menampakkan diri dengan rupa yang asli. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuqil a'la, di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat, ya. Fakana qaba qausaini aw adna, maka jadilah dia dekat kepada Rasulullah seperti dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Fauhama ila abdihi ma auha, dan dia mewahyukan kepada hamba Allah, hambanya, mauha, apa yang dia wahyukan. Di sini banyak domir. Coba kita hitung. Allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa. Mana domir di situ? Fastawa. Nah, di situ ada domir takdirnya huwa, domir mustatir. Fi'il madhi kan wa huwa. Nah, di situ ada dua, so huwa bil ufuqil a'la. Tsumma dana, kemudian dia mendekat. Dana fi'il madhi, mana domirnya? Mustatir. Fatadalla, tadalla fi'il madhi, mana domirnya? Domir mustatir, takdirnya huwa, soal 5. Fakana qaba, ya qaba itu fi'il madhi. Qaba yaqubu, mana domirnya? Takdirnya huwa, seberapa? 5. Au adna, atau mendekat, itu adna juga fi'il madhi, mana domirnya? Domir mustatir, takdirnya huwa, seberapa? 6. Fauha, dan dia mewahyukan, mana domirnya? Huwa ila abdihi ma'auha, itu juga domir huwa, domir mustatir, sudah 8. Semua domir yang 8 itu yang terkandung dalam fi'il madhi itu kembalinya kepada siapa? Kepada siapa? Jibril alaihissalam. Faddomairu, lihat, maka domir-domir ar-rafa, domir-domir rafa, yang tadi huwa itu kan rafa, fi mahal rafin sebagai fa'il itu, makanya kata Syekh domir-domir yang rafa, yang mustatir itu fi hadhil ayat, pada ayat ini, pada ayat-ayat ini ta'udu ila syadidil quwa, kembali pada itu syadidil quwa yang pertama. Siapa itu? Wa huwa Jibril. Itu kembali kepada Jibril, kepada syadidul quwa itu. Ya, dhamir rafa yang mustatir, yang fa'il dari fi'il madhi itu semua kembali kepada Jibril. Meskipun banyak domirnya, marjinya cuma satu. Allah, selesai ini kayaknya. Tinggal 15 menit. Satu bagian ini saja kita selesaikan ya. Yang sebelakangnya nanti. Wal aslu. Nah, kemudian hukum asal lagi. Audud domir, kembali domir
ala aqrabil madhkur, kepada yang paling dekat yang disebutkan. Maksudnya yang paling marji'nya yang paling dekat. Illa kecuali fil illa fi mutadayyifaini, ya, kepada dua kata yang saling bersandar. Maksudnya mutadayyifaini adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Fayaudu ala mudhaf, maka dhamir kembali kepada mudhaf, ya. Li'annahul mutahaddatsu anhu, karena mudhaf itulah yang sedang diceritakan, sedang disebutkan. Jadi hukum asal dhamir, perhatikan. Hukum asal dhamir itu marjinya kita kembalikan kepada yang paling dekat dari dengan dia, ya. Jadi ini ada marji, ini ada kata-kata, dan kemudian ada dhamir di sini. Misalnya ada kata-kata banyak, di ujungnya ada dhamir. Hukum misalnya kita kembalikan dhamir itu ke yang paling dekat dulu. Jangan cari yang belakang, oh mana DP marji, jangan. Kembali dulu yang paling dekat. Itu hukum asalnya. Kecuali marjinya kata Syekh di sini mudhaf dan mudhaf ilaih, ya kan? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka kita kembalikan kepada mudhaf. Kalau secara urutan, ya, mudhaf, mudhaf ilaih, dhamir. Mana yang lebih dekat dengan dhamir? Mudhaf ilaih kan? Ya kan? Kan kata dalam bahasa Arab kan mudhaf, mudhaf ilaih, dhamir. Yang paling dekat dengan dhamir adalah mudhaf ilaih, tapi itu tidak keluar dari hukum asal. Kalau marji'nya mudhaf dan mudhaf ilaih, maka kita kembalikan kepada mudhaf, ya, bukan pada mudhaf ilaihnya. Karena yang sedang kita bicarakan mudhaf ini. Nanti kita ada contoh insyaallah, ya. Misalul awal, contoh yang pertama, ya. Maksudnya apa ini? Yang dhamirnya kembali kepada yang paling dekat, ya. Misalnya yang pertama, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ataina, dan kami telah berikan kepada Musa al-kitab, sebuah kitab, wa ja'alnahu, dan kami jadikan dia hudan li bani Israil, petunjuk bagi bani Israil. Lihat mana dhamir yang akan kita bahas di sini? Yang mana? Hah? Dhamir. Pada kata wa ja'alnahu, kami jadikan dia. Nah, hu itu dhamir ghaib, berarti kita butuh marji. Marjinya yang mana? Ya, kita cari yang paling dekat. Di situ ada kata Alkitab, ada Musa. Ya, kita jadikan mana yang paling dekat dengan hu di situ? Yang paling dekat. Kitab atau Musa? Musa. Coba Abu Afgan. Musa Alkitab wa ja'alnahu. Coba antum yang paling dekat dengan hu mana? Kitab atau Musa? Ya? Yang dijadikan petunjuk Musa atau kitabnya? Yang paling dekat adalah kitab. Jadi hu itu kembali kepada kitab, dan kami jadikan dia, maksudnya kitab itu petunjuk bagi Bani Israel, begitu. Itu maksud. Jadi jangan antum kembalikan ke Musa, terlalu jauh, ke kitab saja yang dekat-dekat, gitu. Itu hukum asal. Dan secara makna juga pas. Ya, kami berikan kepada Musa kitab, dan kitab itu kami jadikan sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Nah, misalnya sani, sekarang contoh yang kedua, yang dhamirnya kembali kepada marji yang jauh. Kenapa? Karena marji'nya mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in, dan jika ta'uddu kalian menghitung ni'matallahi, nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak bisa menghitungnya. Mana dhamir yang akan kita bahas? Tuhsuha. Nah, ha ini kembali, sebelum ha ini ada beberapa kata. Kembali ke mana? Nikmat atau Allah? Kan Allah yang paling dekat dengan ha itu. Nikmatallahi la tuhsuha. Kepada apa? Kepada nikmat. Ya, meskipun Allah yang paling dekat, tapi karena ini mudhaf ilaih. Nikmat Allah kan mudhaf ilaih. Nikmat itu mudhaf, Allah itu mudhaf ilaihnya. Maka kita kembalikan kepada mudhafnya, kepada nikmat. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Hanya itu kembali kepada nikmat, begitu.
Nah, itu dia keluar dari hukum asal. Hukum asalnya memang yang paling dekat, tapi karena ini mudhaf dan mudhaf ilaih, maka kita kembalikan kepada mudhafnya. Wa qad ya'ti, dan terkadang datang ala khilafil asli, menyelisih hukum asal. Fi ma sabaq, dia pada apa-apa yang telah terdahulu, bidalil dia dulu alai, dengan dalil yang menunjukkan kepadanya. Itu kata Syekh. Nah, ini tentang dhamir dan marji. Halaman selanjutnya nanti saja, semua jam 9 ya. Al-idharu fi maudhi idmar. Idharu fi maudhi idmar. Penampakan di tempat tersembunyi. Kalau kita terjemahkan begitu. Ya bingung kan? Penampakan di tempat tersembunyi. Artinya hukum isim dhahir yang muncul di tempatnya isim dhamir. Harusnya tempatnya itu isim dhamir, kok yang muncul isim dhahir. Nah, kenapa bisa begitu? Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Pak Abu Nadia, paham? Ya? Tidak apa-apa. Baru pertama. Nanti kalau diulang-ulang insyaallah paham. Nanti pekan depan insyaallah kalau lebih cepat datang kita ulang sedikit ini. Nah, ada pertanyaan? Saking pahamnya nak bertanya atau memang enggak paham? Itu apa yang mau tanya? Baik. Nah, ini begitulah ilmu usul, memang begitu. Banyak istilah-istilah dan memang harus serius kalau kita belajar ilmu usul. InsyaAllah tinggal satu bab. Ada rencana kita setelah ini usul fikih. Karena antum belajar fikih di kelas ya, takhusus berarti harus ada pendampingnya. Maka kita belajar usul fikih. Baik. Kalau tadi warisan ada di Al-Wajiz, berarti nanti kita belajar Al-Wajiz, nanti akan sampai ke bab waris itu insyaallah. Ada di belakang-belakang. Nah, jadi setelah ini usul tafsir, setelah usul tafsir kita belajar usul fikih, ya. Memang menguras tenaga dan pikiran kalau kita belajar ilmu usul. Tapi ya begitulah enaknya. Kalau paham insyaallah lebih enak. Nah, ini baru sekali. Ana jaga ini sampai 3-4 kali Ustaz jelaskan, baca-baca baru paham di kelas. Kalau tidak pertanyaan kita akhiri ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau antum mengaji sekarang, kalau ada domir, coba antum mana, kembali ke mana domir ini? Ya, iya ada domir ini, kembali ke mana? Ya makanya harus di luar kepala itu huwa huma hum ya. Jadi kembali tadi kan dikatakan yang sesuai, antum kembali yang di belakang mana? Kalau hunna berarti kembali ke isim muannas, berarti ini pasti ya, baik itu jamak atau yang ghairi, yang mufrad tapi ghairi akil, tidak berakal, itu berarti dia kan bisa dengan isim jamak. Subhanallah, kalau para ulama itu kan, makanya para ulama kalau baca Al-Qur'an benar-benar mereka, karena mereka paham kan ini kembalinya domir, apa faedahnya. Nanti lebih Masya Allah lebih mantap lagi ketika beliau jelaskan tentang domir itu, tentang domir apa ini, kenapa muncul isim dhahir di tempat yang harusnya isim domir, tapi Allah munculkan isim dhahir di situ, ada faedahnya Masya Allah ya, domir fasal ini. Naam.